wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret, di mana barisan dan deret ini itu ada dua, aritmatika dan juga geometri. Untuk kali ini kita akan bahas yang aritmatika terlebih dahulu. Jadi untuk aritmatika dan juga geometri, aritmatika itu dia nanti akan dibahas dua bagian. Yang pertama barisan, ya, yang kedua itu deret. Apa beda mereka berdua? Perhatikan, kalau barisan simbolnya itu U, N, di mana N itu nanti sukunya. Akan kita bahas. Pokoknya U, N itu barisan, sedangkan deret itu simbolnya adalah SN. Ya, deret ini dia jumlah. S itu kan sum ya. Sum, kayak gitu. Jadi diambil dari kata S. S-nya itu diambil dari kata tadi. Nah, barisan itu UN, deret itu SN. Yang pertama barisan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita bahas mengenai barisan dan deret aritmatika, kita terlebih dahulu bahas dulu apa sih aritmatika itu. Suatu barisan aritmatika itu seperti apa. Jadi barisan aritmatika jadi selisihnya sama. Jadi misalkan di sini U, karena barisan tadi U ya, simbolnya U1, U2, U3, U4 sampai nanti yang terakhirnya itu UN, di mana kita tidak tahu batas sukunya itu ada berapa. Jadi ada berapa banyak bilangan pada barisan tersebut, kita tidak tahu, maka nanti disimbolkan dengan UN ya. Nah, ini namanya suku pertama. Suku pertama, suku 1. Jadi di sini 1 ini menunjukkan posisi dia urutan keberapa. Nah, ini suku kedua seterusnya ya, sampai nanti suku terakhir. Suku ke N atau suku terakhirnya. Jadi di sini namanya suku ya. U itu suku. Sedangkan N-nya itu atau bilangan indeksnya ini itu menunjukkan urutan dia suku keberapa. Nah, jadi dia itu barisan aritmatika itu memiliki beda atau selisih antar suku yang berurutan. Jadi U1 dan U2 jika kita selisihkan angkanya harus memiliki nilai yang sama gitu. Tidak boleh U1 kurang U3 kayak gitu, nggak boleh ya. U1 dan U3 itu tidak boleh. Yang ini kan pengertiannya harus berurutan. Suku yang berurutan. Jadi U1 U2 atau U2 U3 atau U3 U4 itu harus memiliki selisih yang sama, itu namanya aritmatika. Seperti itu contohnya. Oke. Jadi selisih itu atau beda itu dia memiliki rumus, yaitu simbolnya ya, selisih atau beda itu rumus simbolnya adalah B, di mana rumusnya itu adalah U2 dikurang U1. Jadi yang di belakang kurang yang di depan kayak gitu. Tapi dia harus beriringan, berurutan. Tidak boleh 17 kurang 3 seperti itu, tidak boleh, karena dia harus melewati 10. Apalagi 24 kurang 3 kayak gitu kan, dia harus melewati 2 buah angka di antaranya. Jadi harus berurutan. Jadi misalkan di sini U2 kurang U1, atau kalian bisa juga mengambil U3 ya, U3 dikurang U3 dikurang U2 atau U4 kurang U3 dan seterusnya. Pilih saja salah satunya kayak gitu. Kalau mau bisa kalian ambil 2 buah untuk menentukan apakah dia aritmatika atau bukan. Jadi di sini 10 kurang 3 itu dia tuh 7. Jadi supaya 3 ini mendapatkan 10, maka nanti ditambah dengan 7. Sama nih, berarti 10 dan 17 selisihnya juga 7. Supaya 10 itu hasilkan 17, maka nanti ditambah 7 dan seterusnya. Ini merupakan barisan aritmatika dengan beda sama dengan positif 7 kayak gitu. Atau misalkan kita punya contoh lagi 14, 9, 4, min 1, min 6 dan seterusnya. Jadi di sini bedanya berapa? Bedanya itu berarti di sini B kita ambil misalkan U2 dikurang U1. U2-nya kan di sini 9 ya. Suku keduanya 9 dikurang 14. 9 kurang 14 itu sama dengan min 5 ya, min 5. Jadi di sini selisihnya itu 5. Namun 14 supaya dapat 9 itu dikurang 5. Jadi 14 kurang 5 itu sama dengan 9. Lalu di sini juga dikurang 5. 9 kurang 5 itu 4 dan seterusnya. Jadi selisihnya itu di sini negatif 5. Kalau yang di atas tadi B-nya sama dengan positif 7. Kalau yang kedua ini B-nya sama dengan negatif 5 kayak gitu. Nah, ini adalah barisan aritmatika. Lalu misalkan nih ya, di sini kan ada beberapa suku 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah suku yang diketahui. Nanti misalkan dia minta soalnya itu berapa suku ke 100 dari barisan tersebut. Berapa angka pada suku ke 100. Berarti yang ditanya adalah U100 ya kan, pada barisan ini kayak gitu. Maka
karena ini nilainya tidak sedikit ya 100, kalau kalian pengen mengurangkan deretan angka ini, 14 kurang 5, 9 kurang 5 dan seterusnya sampai 100 angka, itu silahkan. Tapi kayaknya membuang waktu terlalu banyak dan juga capek kan menghitung sampai 100 angka. Maka dari itu ada rumus untuk menentukan suku ke n berapa dia mintanya pada suatu barisan aritmatika. Oke, di sini rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi nanti dikurang dulu sukunya. Di sini misalkan tadi 100, maka nanti 100 kurang 1, baru nanti dikalikan dengan B, karena di sini perkalian ya. Maka harus dikali dulu, baru nanti ditambah dengan si A-nya ini. Jadi A itu apa? A itu adalah U1, di mana U1 adalah suku pertama. Jadi dari suatu barisan, angka pertamanya itu adalah si A-nya itu. Lalu nanti N tadi, dia minta suku keberapa pada soal. Misalkan suku 21, maka N-nya di sini 21 ya. Terus B itu apa? B itu tadi beda atau selisih, di mana cara mencarinya adalah U2 dikurang U1, suku kedua dikurang suku pertama, atau bisa juga U3 kurang U2 dan seterusnya. Harus berurutan ya. Dari belakang kurang ke depan kayak gitu. Dan harus berurutan. Contoh, misal tadi kita punya soal di situ 14 seterusnya. Pertanyaannya ditanya U101 misalkan berapa? Suku ke 101 pada barisan 14, 9, 4, min 1, min 6 ini berapa? Maka kita tidak perlu menghitungnya kurang 5 seperti tadi, karena bedanya tadi kan sudah kita ketahui yaitu 5. Tapi kita bisa menggunakan rumus ini supaya dia gampang kita mencari urutan ke 101 itu berapa angkanya. Jadi yang pertama harus kita cari B-nya. U2 dikurang U1 sama dengan U2-nya itu 9 dikurang suku 1-nya itu 14, maka di sini sama dengan negatif 5. Oke, karena barisan ini sudah kita ketahui di awal bahwa dia merupakan barisan aritmatika, maka kita tidak perlu membuktikan lebih lanjutnya. Kita tidak perlu, maksud saya itu U3 kurang U2 atau U4 kurang U3 seperti itu, tidak perlu, karena sudah kita buktikan pada soal sebelumnya. Di sini kita ketahui pula A-nya atau suku pertamanya itu sama dengan 14. Jadi angka pertamanya itu adalah 14. Maka kita langsung mencari nilai dari 101 itu dengan menggunakan rumus ini. Jadi U101 sama dengan A. Berarti 14 ya kan? 14 ditambah dengan N. N itu perhatikan, N itu letaknya di samping U ya kan? Di samping U di bawah. Berarti di sini U, berarti ini adalah nilai N. N itu berarti 101. Cara mendapatkan N itu seperti itu. Jadi 101 dikurang 1 dikali B. B-nya berapa? Negatif 5. Jadi kita kurang dulu 101 kurang 1 itu 100, baru nanti kita kalikan dengan negatif 5. Sehingga nanti 14 ditambah 100 kali negatif 5, positif kali negatif itu negatif ya. Jadi negatif 500, dapatnya 100 kali 5, 500 ya kan. Berarti ini sama dengan 14, ini kan sama aja dengan negatif ya. Positif kali negatif, jadi 14 kurang 500 itu sama dengan negatif 486. Jadi nilai daripada suku ke 101 pada barisan 14, 9, 4, min 1, min 6 dan seterusnya ini itu adalah negatif 486. Jadi cara untuk mencari barisan daripada aritmatika itu bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B ya.